lo yang masih hidup, jangan berani-berani datang ke gede lagi. Kalau lo berani datang ke gede lagi, nasib lo akan sama kayak mereka. Kalau emang saya mati di sini, temuin jasad saya, kuburin saya secara layak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Ya, kali ini gue ada narasumber lagi nih. Udah jarang banget nih di Samawe ada narasumber, udah jarang banget. Dan kebetulan ada Bang Tompil ini. Tobil Bang. Oh, diralat Tobil. Jadi Bang Tobil ini temennya Babe, Babe Cabita kalau temennya Babe. Jadi pas kebetulan gue ada recovery dari sakit, gue balik ke Bekasi dan sekarang ketemu Tobil nih malam ini. Gue manggil dia Tobil aja Bil ya. Iya, Bang. Kayaknya umurnya juga jauh banget ini. Iya, sih muda banget. Bener banget. Oke, buat teman-teman yang sejauh ini sudah support terus channel Samawe Adventure, terima kasih banyak. Dan yang belum support, gampang banget caranya. Klik subscribe juga, share juga video-video dari Samawe Adventure jika kalian berkenan. Like juga, komen juga buat kalian yang pengen bertanya apapun. Insya Allah akan gue balas. Oke, Bil. Kira-kira lo mau cerita apa nih? Cerita waktu gue di Gunung Gede Bang. Gunung Gede, tahun berapa Bil? 2019, tanggal 8 Desember. Oke, mulai masuk-masuk musim hujan lah ya. Ya, perjalanan gue tuh start 7 sih, 7 Desember. Oke. Sampai puncak 8 Desember. Oke. Itu kalau ini nggak apa langsung cerita aja Bang. Langsung cerita aja, selalu aja gimana? Awalnya tuh gue naik gunung dari awal aja ya Bang ya. Awalnya naik gunung tuh pertamanya emang temen gue. Gue emang nggak ada kemauan buat naik gunung gede kan. Temen gue itu ngajak gue ke Gunung Gede karena dia sakit hati. Ya mungkin dia putus cinta waktu itu. Oh, galau ya? Iya. Dia bilang nggak ada orang yang ngertiin gue kecuali gunung, dia bilang gitu. Cinta itu dia sama gunung. Pantas diputusin ya? Iya benar. Terus dari situ gue bilang ya udah ayo gitu kan. Ya udah. Gue malamnya itu keadaannya ada acara sama dia kan. Gue start malam acara sama dia. Gue balik jam 4. Sama dia baru tidur jam 8, jam 9. Bangun makan langsung berangkat Bang. Gue naik motor langsung. Oke, dari Bekasi langsung. Naik motor gue Bekasi ke Bogor. Lo liat jalur mana nih? Putri Bang. Oke. Sampai Bogor itu gue jam 5:30, hampir maghrib lah. Gue emang trekking, gue udah bilang ke teman gue, ntar nge-trek abis sisa aja, biar kemalaman gitu Bang maksudnya. Karena kan gue pertama kali Bang. Pertama kali trekking malam? Trek malam, iya pertama kali gue trek malam, terus pertama kali gue naik gunung cuma berdua. Itu bener-bener pengalaman banget Bang. Terus dari situ, temen gue batu, lagi makan, di base camp kan lagi makan. Kelar makan, gue udah bilang habis sisa, dia bilang katanya, udah gue sendiri aja gitu. Udah lu habis sisa nyusul gue, dia bilang gitu. Terus gue bilang, ya nggak bisa gitulah, emang dia orang kepala batu Bang. Terus gue bilang, jangan kayak gitulah, maksudnya kita bareng-bareng ya harus bareng-bareng lah kemana-mana. Terus dia bilang, yaudah ayo lu mau ikut gue nggak? Gitu. Terus saya nggak enak Bang ninggalin temen dong kalau kayak gitu kan. Yaudah ayo, naik saya. Start trek itu 5:30. Jalan sampai ketemu Ajan, berhenti dulu tuh, istirahat dulu lah, rokok dulu kan. Habis itu langsung jalan lagi Bang. Udah jalan, udah ketemu orang tuh. Cuman saya emang sama dia emang udah misa-misa terus. Karena kan ini orang sendiri, emang ini orang kan maksudnya gara-gara dia sakit hati kali Bang. Jadi emosinya dia, gue mau sampai puncak gitu malam ini juga gitu. Terus pas perjalanan emang udah gimana, apa emang gue yang rasanya udah gak enak apa ya atau gimana gitu. Kalau gue jujur Bang emang kalau gue sensitif sama hal-hal kayak gitu. Gue nggak bisa lihat, cuman gue sensitif gitu. Nah terus dari gue nge-trek awal itu udah gak enak aja gitu. Dari gue awal berangkat bawa motor ke sana juga udah gak enak kan. Tetap nge-trek jalan sampai pos 3. Itu pos 3 gue udah pukul jam 10 kayak. Jam 10 malam. Kayak udah jam 10 malam. Terus gue udah bilang, di sini aja camp kita. Kan dari pos 3 ke pos 4 kan jauh Bang ya. Oh jauh banget. Iya, jam 10 juga udah gak ada yang naik Bang masalahnya. Iya, orang-orang ngecamp, dia orang batu. Udah, kita di pos 4 aja. Dari pos 4 kan ke Surken dekat, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya jangan, udah di sini dulu aja, istirahat dulu. Masalahnya perjalanan kan yang saya lihat dari map yang di bawah dibilangin, dari pos 3 ke pos 4 itu hampir 2 jam. Ya kan? Iya, saya udah bilang udahlah di sini aja gitu. Dia orang batu. Ya udah ayo.
Saya ikutin dia. Dan di situ baru tuh kejadian-kejadian ya bang. Gimana itu? Ya bener-bener kejadian yang luar dari nalar saya gitu, dari apa yang saya pikirin gitu. Maksudnya saya naik malam memang. Kalau jujur ya bang, kayak saya tuh kalau mau naik gunung emang itu yang saya cari sebenarnya. Oh, Emang hal-hal itu lu sebenarnya. sebenarnya tipikal orang yang nyari kayak Iya gitu sebenarnya, karena saya tuh orang yang gimana ya, kayak emang bener apa di gunung kayak gini gitu. Saya kayak gitu bang orangnya bang. Oke. Saya udah kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Dari awal udah gak enak tuh pos 3. Emang saya cuma saya sama dia doang berdua, udah nggak ada lagi sama Yang lain siapapun. ngecamp Ya ya? udah nggak ada lagi. Terus start dari situ jalan udah agak nggak enak. Saya itu lagi bawa tas isi makanan sama pakaian-pakaian. Dia bawa tas isi tenda. Minuman saya cuma bawa aqua segini bang. Itu cuma ada 4. Aqua liter gede cuma ada 1. Saya udah sempat mau tukeran. Awalnya tuh dari pas mau nanya mau tukeran, dia nggak mau. Terus tukerannya itu pas di pos 3, udah di pertengahan jalan. Oh, udah jalan dari pos 3 ya? Dia udah pegel kali ya. Yaudah yuk tukeran tas, yaudah yuk tukeran tas. Emang biasa kan kalau naik gunung persiapan jogging bang, saya nggak ada bang. Oke. Beneran. Terus udah tukeran tas, saya buat tenda kan. Saya trekking megang tenda bang, baru angkat tas. Dia angkat tas nih. Nah sebelum angkat tas itu udah kejadian dulu. Kejadian dia ditarik. Lagi ngetrek jalan bareng saya, dia di belakang. Kakinya ditarik, dia ngerasanya. Dia ngerasa kakinya dia ditarik. Saya nanya dong, dia kepleset, lu kenapa? Enggak apa-apa, udah ntar aja. Udah ntar aja gitu kan bang. Okay. Terus dari kata dia udah ntar aja, saya udah ngerti gitu. Bukan kepleset biasa iya. lah ya. Ya udah. Terus habis itu saya ketemu dulu sama batang pohon yang patah tuh yang kayak gini. Nah saya sempat duduk. Belum saya duduk sebenarnya. Saya rangkul yang tempat berdirinya. Terus saya baru mau duduk, saya diteriakin bang. Iya apa? Diteriakin bang. Diteriakin? Iya. Maksudnya? Aku merinding bang. Ya kayak nakutin sekarang. Iya. Gak ada orang. Saya baru mau duduk, saya rangkul. Saya baru mau duduk, bener-bener belum nyentuh sama batang pohon yang saya mau dudukin. Saya diterakin di kuping. Saya merinding bang, bener bang. Saya langsung berdiri lagi. Kuping ini bang. Iya, saya langsung berdiri lagi bang. Terus dari pas saya bangun, dia kayak orang kelabakan gitu kan. Terus dia nanya, lo kenapa? Udah ayo jalan. Saya bilang gitu kan. Udah lo kenapa? Udah ntar aja gue ceritain. Saya bilang gitu kan. Dari situ dia pahanya udah diikat pakai tali bang. Paha teman saya, karena emang udah hampir keram kan. Saya nggak mau ngecamp di situ. Karena pos 3 ke pos 4 itu nggak ada lantai. Jadi saya nggak mau ngecamp. Dia kayak ditaliin, saya bilang taliin aja kakinya biar kuat, saya bilang. Oke, jadi kaki temen lu itu kiri kanan? Dua-duanya diikat pakai apa lu? Dipakai tali. Saya bawa tali nih. Webbing. Bawa tali yang itu yang putih. Musik. Itu tali putih. Oh, buat pramuka gitu. Iya. Okay. Bawa sedikit kiri kanan sama dia. Emang dia udah gak kuat. Terus dia ngajak tukar tas. Dia tukar tas, saya angkat tas, tukar nih. Saya tarik tas saya dong ya kan, saya buat tenda kan, saya tarik dulu. Saya nengok belakang, nggak ada orang. Temen lu? Nggak ada pak. Ya, itu keren sama siapa? Gak tahu. Tapi ada, terus gue ketemu lagi teman-teman gue. Cuma itu gue hilang, gue ngerasa gue nggak tahu gue di mana. Gue ngerasa teman gue kemana, jujur bang gue nangis bang. Nangis gue jujur. Oke. Gue nggak tahu gue mau ngapain, gue nangis jujur. Oke, lanjut. Karena gimana ya bang, gue ngerasa gue kan emang kalau mau naik gunung pasti gue liat dari YouTube dulu ya. Oh gini ya Treknya gitu. rasanya kehilangan temen bang di trek. Kan di trek banyak tuh yang banyak orang cerita kalau di gunung misah sama teman-temannya dia. Gue ngerasain itu bang. Gue ngerasain itu, gue misah. Gue belum sampai nyentuh pos 4 bayangan gue udah misah sama dia. Kan ada 2 pos 4 bayangan kan. Dua-duanya gue belum lewatin, gue udah misah. Sorry, artinya begitu lo tuker keril, lo udah pakai keril lo yang baru, berarti yang isinya tenda, terus lo kencengin kan, torsonya lo kencengin, terus lo nengok ke belakang temen lo nggak ada. Jadi sesaat itu juga lo langsung kayak beda dunia. Gue bingung, iya benar. Gue ngerasain gue bingung banget.
gue di mana gue di Gunung Gede, gue masih di Gunung Gede, gue masih di kaki tanah gue sama berdiri dari awal. Cuman yang aneh teman gue kemana? Itu yang gue rasain, gak ada orang, gak ada angin doang. Gue jalan sambil nangis gitu. Zikir gue, udah gak ada lagi, maksudnya mau siapa lagi mau ngebantu gue kecuali Tuhan gitu kan. Gue zikir aja, percaya aja gue sama agama gue gitu kan. Zikir gue sampai perjalanan. Pos 4 bayangan pertama gue istirahat sendiri, gak ada temen gue. Sedih bang, jujur bang rasanya. Kayak bener-bener gue sendiri kan di sini. Gue kayak orang bener-bener kayak orang bego bang, parah. Pos 4 bayangan gue diem. Ada kayak apa ya kalau di sebutannya kalau di darat mah pohon kelapa lah bang. Cuman nggak ada pohonnya, jadi batang doang tuh. Iya, pos 4 bayangan pertama duduk bang, kan tikungan gitu kan. Duduk gue liat ke bawah, headlamp gue turunin, gue taruh bawah kan, karena mau istirahat sendiri kan. Minum itu gue cuma sisa segini bang, yang ada di tas carrier dia. Sedangkan minuman yang banyak di carrier gue, kayak logistik lah ya. sisa segini. Minum dikit-dikit ya. Lagi minum, ada perempuan di atas bang. Di atas pohon itu, di atas batang itu. Pohon itu. Iya. Putih. Bener-bener putih gitu yang orang-orang bilang gitu lah. Jadi kayak sosok kuntilanak yang tenar kayak gitu lah ya. Yang orang-orang tahu lah gitu kan. Gak ada mukanya kan tutup. Mukanya nggak kelihatan. Gak kelihatan. Saya berusaha buat cuek. Saya orangnya emang kepo sama kayak beneran orang apa bukan gitu. Saya ngirinya cuma bayangan haluan saya doang kan. Saya senternya pakai headlamp. Saya naikin headlamp. Nggak ada gitu kan. Saya taruh lagi lah headlampnya. Halus saya doang. Saya lihat lagi sambil minum lagi. Saya liatin bengong bang. Kok ada lagi? Di pohon yang sama? Iya. Terus habis dari situ saya udah mulai cuek. Headlamp saya diemin bang. Saya pengen lihat mukanya bener apa enggak. Orang apa bukan gitu kan. Emang udah pandangan saya emang bukan maksudnya bukan halus saya, ini beneran gitu. Tiba-tiba headlamp saya matiin, saya taruh. Biar maksudnya datang ke sini, gue pengen tahu lo siapa gitu. Ya emang saya nantangin sih pak. Iya. Ya ibaratnya lu juga sendiri mau ngapain, takut juga udah gak ada guna ya. Iya bener bang, bener. Situ bener-bener saya matiin, saya bengong ngeliatin dia. Saya baru mau ambil carrier. Saya baru naruh minuman, saya mau naik, mau jalan kan. Udah saya cuekin tuh kan. Baru naruh, pas udah mau naikin sini. Depan muka lo? Jarak ya kelingking bang. Jadi emang belum nempel di depan muka? Bener bang. Bener sampai segitu. Sampai paruh bang. Depan muka, jadi kayak orang. Artinya lo lihat muka wajahnya? Keseluruhan. Dari muka dia. Bisa deskripsiin nggak bro? Kayak apa sih bro? Bisa. Dari dia tuh sebenarnya mukanya sebenarnya polos bang. Nggak ada mata? Hidung mata semua nggak ada. Oke. Polos. Cuman ada mata. Cuman di sini. Turun apa posisinya? Jatuh. Masih ada urat-uratnya dia sini nempel. Oke, jadi bola matanya lepas. Iya. Nempel sini jatuh. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau teriak nggak bisa bang. Bener saya berdiri nggak bisa. Saya zikir pun nggak bisa. Saya ngomong-ngomong dalam hati pun nggak bisa. Ya bener-bener kayak bengong. Kayak orang baru bangun tidur bang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak istilahnya rep-repan lah kalau bahasanya gitu, ketindihan gitu kan. Depan muka saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Bingung saya mau ngapain di situ. Akhirnya dia teriak. Gak ada mulutnya tapi dia bisa suara. Dia teriak bang. Wah tahu asal dia teriak dari mana. Dia yang ada cuma mata, hidung nggak ada, mulut nggak ada. Nggak ada. Rata bang, kayak aspal rata. Yeah. Cuma ada mata doang kayak gini. Teriak dia. Ini naikin saya tadi di bawah. Oh sama suaranya. Iya. Oke. Saya mau ngapain nggak bisa ngapain. Nangis pun udah nggak bisa. Takut kayak orang takut, cuman nggak takut. Mau gimana lagi ini gitu kan. Pada akhirnya dia pergi sendiri. Berapa lama bro kurang lebih itu bro? Ya kalau bisa dihitung waktu sebenarnya sebentar bang. Cuma rasa takutnya itu bikin lama. Padahal cuma kayak hitungan menit lah. Pada akhirnya dia pergi. Saya bisa berdiri. Nangis lagi, sempat nangis lagi, jalan.
cuman satu doa yang saya terapin di diri saya, dan itu doanya sama teman saya secara tidak langsung ya. Pas diceritain di atas ternyata doanya sama. Saya punya doa gini bang, kalau emang saya mati di sini, temuin jasad saya, kuburin saya secara layak, biar saya tidak punya arwah di sini. Doa saya gitu, dan ternyata doa teman saya pun sama kayak saya, doanya kayak gitu. Sempet jalan lagi, ketemu pos 4, bayangan kedua. Itu udah deket ke pos 4 kan. Saya masih nyariin teman saya. Saya bilang, saya doa lagi ke Tuhan. Ya Tuhan, matiin saya aja, teman saya jangan. Biarin dia tahu pengorbanan saya yang saya bilangin tuh, dia biar ngerti gitu kan. Cuman saya bilang, udah nggak apa, matiin saya aja, teman saya jangan gitu. Setidaknya ada yang pulang ke rumah, laporan untuk saya udah meninggal di sini gitu. Saya doa kayak gitu, depan saya ternyata udah ada teman saya. Udah, saya nggak tahu awalnya nih orang bukan. Dari pengalaman saya yang jalan itu kan udah banyak hal-hal yang nggak benar. Dari tiba-tiba pohon jebret naik lagi, banyak bang sebenarnya. Terus dari saya langsung mau ke teman-teman saya. Ini orang duduk bang di tikungan gitu kan, kecil tuh jalannya. Ini orang duduk gini aja. HP di saya, JBL di tas dia. Tiba-tiba nyambung Bluetooth. Suara Bluetooth gimana sih bang? Nyambung, iya kayak gitu. Lah, kayak saya apa nih? Tiba-tiba saya jalan dikit lah. Ini kayak teman gua deh gitu. Cuman saya bingung bang mau ngapain bang. Saya takut tuh setan gitu kan. Saya udah takut bang, maksudnya sama setan gitu. Karena duluan lah. Saya pegang teman saya. Tuh mau megang aja bang, tangan begini bang nih. Gemeteran bang. Saking takut ya saya. Udahlah bodo amat lah, saya mikir kayak gitu. Udahlah bodo amat nih, orang bukan deh sekalian gitu kan. Saya pegang. Nengok gak nih orang nih, saya bilang gitu kan, mikir kan. Kalau nengok bukan orang, mati gue bener mati nih gitu kan. Nengok sama temen saya bang, diri dia loncat meluk saya. Nangis saya bang sama dia berdua. Ini yang agak bingung, lu hilang terus nggak, temen lu gimana? Temen gue itu dia juga cerita sama gue, selama dia hilang dia ngalamin hal-hal banyak sama kayak gue, hal-hal gaib, cuman beda. Dia lebih, kalau gue kan bermuka bang, kalau dia cuman sekelebat aja. Oh sekelebat. Nah cuman dia takut. Dia waktu itu dia bilang dia diteriakin 3 kali, dipanggil namanya. Wah merinding banget. Panggil namanya, diikutin sama dia, suaranya di mana. Dia kira itu saya. Ikutin suaranya, terus dia teriak katanya, Tobil gitu, mana lu anjing sini keluar, gak usah minta umpat, dia bilang gitu. Dia kira saya main-main, terus saya hilang, dia hilang kok kan gitu bang posisinya. Ya dari dia ikutin suara itu, tiba-tiba kok gua udah keluar dari hutan. Maksudnya udah depan dia udah bukan ini, udah bukan jalan. Dia bilang jurang bukan jurang. Cuman gue mikir kalau gue jalan lagi gue meninggal, kata temen gue gitu. Dia balik lagi, ngerenung dia sendiri, kayak gini aja. Bener-bener kayak gini bang. Sebenarnya dia bilang tuh gimana ya? Dia bilang dia di gunung. Cuman kalau dia bilang gue ngelangkah ke depan lagi, kayak gue bakal meninggal, feeling dia. Karena dia lihat ini udah bukan hutan. Terus dia bilang lagi, ini juga udah bukan jalur, dan ini bukan, maksudnya kalau secara orang mikir jurang berarti ya. Cuman dia bilang ini bukan jurang. Saya nanya jurang berarti? Bukan jurang. Beda jalannya. Bener-bener kayak gimana ya bang? Kalau suatu jalan yang aneh lah ya. Iya, satu jalan yang aneh kayak gitu. Terus akhirnya udah ketemu, saya pelukan sama dia sampai nangis gitu lah. Sampai di pos 4. Jam berapa kira-kira tuh bang? Tuh gimana? Saya mikir itu lama banget bang. Hampir ada kali saya mikir 5 jam ya. Ternyata pas sampai pos 4 cuma jam 1:30, 2-an. Saya mikir udah subuh gitu kan. Masa suara ajan dari bawah ke atas nggak kedengeran kan, istilahnya samar-samar mah ada aja bang gitu. Pas saya lihat cek, lah 1:30 sih gitu ya. Udahlah. Nah teman saya udah nggak bisa ngapain bang. Parno aja dia.
duduk, saya bikin tenda sendiri bang. Kayak lo ngecamp di Simpang Malebar tuh? Di pos 4. Di Simpang Malebar? Iya itu. Jadi belakang saya tuh ada orang udah nggak bisa bikin tenda. Jadi tendanya dibuat selimutnya dia. Saya mau bantuin, saya nggak bisa, saya udah capek. Oh, ada tim lain lagi? Iya, temen saya udah capek juga. Terus dari situ temen saya bengong ngeliatin saya kayak orang, itu bukan orang. Saya gini aja, saya bilang makan nggak kalau gitu. Kalau makan masak mie, saya bilang. Diem aja bang. Saya mikir gini, saya bilang gini kan, kalau lo emang bukan orang, sini lawan gua, temen gua balikin. Saya bilang gitu, maksudnya gini bang. Saya bilang kayak gitu karena saya nggak mau kehilangan teman saya, gitu loh. Terus dia masih diam aja bang. Saya diriin tenda sendiri aja. Saya cuek kan ya. Saya masukin di atas dia. Dia diem aja, diem kayak bengong aja. Saya bilang ke dia, saya tepak kan. Kalau lu emang mau ambil temen gua, lu datang dulu ke gua, ambil gua dulu nih kalau lu bisa. Saya bilang kayak gitu bang, nantangin saya. Masuklah dia, udah maksudnya udah bener dia nih, cuman nggak tahu saya kan masih lemas banget bang. Masuk, saya mau tidur di pojok bang. Saya bilang, aku mau tidur di pojok kan, takut gue di depan. Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, enggak, lu aja di pojok. Enggak, dia bilang udah gue aja di pojok. Dia bilang gitu. Ya udah, dia di pojok. Saya tidur kan. Tidur, dia ngerasain hal yang kaki dia kan kram udah bang ya, ditarik bang. Kaki lagi tiduran gitu, ditarik ke atas, kram bang kaki bang. Teriak dia. Tapi benar-benar secara fisik diangkat ke atas? Iya, dia bilang gitu. Dia neriakin saya, saya nggak dengar. Dan dia bilang, gue teriak kenceng loh. Dia bilang, sekenceng-kencengnya gue teriak, lu pasti bangun gitu. Secapek-capeknya orang kalau teriakin bangun. Dia bilang gitu. Dia nggak bisa nyentuh saya. Akhirnya diterakin dia sama orang sana. Bukan sama orang, penghuni saya. Dia diterakin, dia bilang, jangan tempat gua. Itulah maksudnya. Dia kan pakai bahasa Sunda kan orangnya. Nah teman saya kan ngerti bahasa Sunda. Bahasa Indonesia gini, jangan tuh tempat gua bilang gitu. Lu kalau tidur tempat gua hilangin lu satu orang. Dia bilang gitu. Daripada gua acak-acak pindah ke lu. Teman saya teriak ke saya. Dia mau nyentuh saya katanya nggak bisa. Kayak bener-bener dia nggak bisa gerak. Bengong dia diam kayak gitu. Diterakin dia nerakin balik. Lu udah apa? Lu kalau mau ngilangin gua jangan ngilangin temen gua. Ambil gua cuma numpang tidur di sini, dia bilang gitu kan. Gua selalu marah-marahin gua, dia bilang gitu. Terus sama orang sananya gitu kan. Gak buruan lu pindah daripada gua acak-acak. Terus teman saya berusaha buat cuek, gak dengerin. Cuman kaki dia ditarik keram. Bener-bener ditarik keram sampai bener-bener keramnya nggak berhenti sampai pagi. Sampai saya bangun tuh jam 6. Sampai jam 6 saya bangun. Saya baru pas bangun saya ngeliat dia baru kayak orang baru tidur gitu bang, capek banget. Cuman kakinya masih kram, dia masih kesakitan. Saya nanya, kenapa cok? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang, nggak, udah lu jujur, lu kenapa? Masih kram kaki lo? Ya udah, saya masak kan. Udah pagi masak lah. Saya nggak bawa apa-apa bang, bekal cuma bawa mie sama air. Udah nggak bawa apa-apa lagi. Yang penting duit, rokok, air, makan, mie udah nggak apa-apa gitu. Oh sorry bentar. Pada saat tidur dia ngerasa kakinya diangkat kram, terus itu tuh bisikan atau suara yang teriak di kupingnya dia kali? Atau masuk ke badannya dia? Gak tau bang, kayaknya sih teriak gitu dari luar. Kalau nggak dari dalam, cuma dia nggak lihat wujudnya. Oke. Kalau itu di dalam tubuh dia atau di mana saya nggak tahu. Cuman dia bilang dia ngomong, cuman dia nggak kasih wujudnya dia. Suaranya tua gitu. Suaranya kayak ya bisa dibilang om-om atau abang-abang lah gitu suaranya, dia bilang. Terus saya dengan bahasa Sunda lah ya. Iya, terus saya kayak ya udah yuk kita ke atas dulu aja deh, kita surken dulu dia habis makan. Surken cerita lah. Kan orang-orang cerita di bawah bang, gue cerita di atas, bodo amat. Gue tinggalin dia gue ambil minum dulu di air itu, ambil minum di surken Kan barat. Iya, balik lagi ngobrol sama dia. Terus dia bilang, doa lo sama, dia bilang kan, gue tadi doa sama malam. Doa apaan? Gue bilang kayak gitu kan. Iya pas hilang gue doa. Iya doa apaan? Terus dia bilang, iya gue doa kayak gini, kalau misalnya emang gue mati, temuin jasad gue.
kubur gue secara layak. Dia bilang doa gitu, terus dia bilang lagi doa kayak gini, kalau misalnya emang gue mati di sini, hidupin temen gue biar dia punya laporan buat ke rumah. Doa gue sama dia sama, Bang. Itu yang bikin gue kayak bengong ngeliat dia. Kok doa lo sama doa gue sama? Ada yang gue juga mikirnya gini, Bang, apa dia sebenarnya dia nggak hilang tapi dia ada di tubuh gue, apa gue yang ada di tubuh dia? Kadang gue mikir kayak gitu, Bang. Karena secara gue yang gue pikirin, gue emang nggak sejalan sama dia, cuman doa gue sama. Apa yang gue lihat, apa yang dia lihat sama. Bedanya gue tatap-tatapan sama orang, dia ngerasain hal yang mau dia meninggal, dan gue juga sama gitu kan. Maksudnya yang gue pikirin tuh, apa dia nggak hilang sebenarnya ya? Jadi gue tuh mikir logika gue, Bang. Jadi menurut gue, apa gue jadi satu sama dia, sebenarnya gue ini dia ini gue, gitu, Bang, gue mikirnya. Makanya gue kadang kalau misalnya ada kejadian-kejadian di gunung kan gue sering gue liatin gitu kan, sering gue tontonin. Nah maksud gue ini orang hilang kemana gimana gitu loh. Nanti yang gue rasain kayak gitu. Makanya buat gue enggak dulu naik gunung sampai sekarang. Oke, berarti artinya lu cuma sampai Simpang Maleber, terus lu naik ke atas ngambil air, lu turun lagi. Iya. Lu nggak jadi summit? Enggak. Nggak jadi summit. Secuek itu gue sama summit. Gak usah summit, yang penting udah sampai Surken saya bilang gitu. Tapi lu ke Surken sama dia berdua? Iya, berdua. Kalau dia tunggu di timur, lu ke barat ngambil air. Baru gue balik ke timur, baru ngobrol sama dia. Ngobrol. Turun lah. Udah sampai bawah. Terus tiba-tiba pas sampai rumah masing-masing karena punya mimpi yang sama. Punya mimpi ketemu sama sosok orang gitu. Sosok sama orang itu yang bentukannya gelap. Wujudnya kayak orang lah ya. Orang, tapi hitam. gelap. Gede badannya. Gue bilang genderuwo, bukan genderuwo karena gedenya nggak segede genderuwo. Kalau gue bilang genderuwo, gede banget, Bang, ya kan? Dia orang nggak gede banget, cuman dia orang gede. Emang maksudnya tinggi, badannya gede dia orang. Gue nanya sama dia. Gue mimpi di situ, gue lagi sama dia. Tapi di situ circle gue bareng sama orang yang bukan gue kenal. Satu circle gue, dibikin bulutan gitu, dia orang berdiri, mimpi gue gitu. Dia orang ngomong. Yang hitam itu? Iya, dia orang ngomong. Buat kalian yang masih hidup gitu, jangan berani datang ke gede lagi. Gitu. Lo orang berani mau datang ke gede lagi, lo orang kayak mereka. Oke, bro, sorry langsung gak potong nih. Lo duduk, lo sama temen lo ini sih, gue satu circle. kalau lo panggil Coki lah ya. Lo sama si Coki lo duduk dalam satu lingkaran. Satu lingkaran. Di dalam mimpi ya. Dalam mimpi. Lo sama Coki ngeliat sosok hitam badannya besar. Dan ada orang-orang lain selain. Orang-orang lain, banyak banget orang-orang itu. Tapi lo lihat orang-orang itu kayak apa? Kayak pendaki kah atau? Gue bilang bentuknya kayak pendaki, Bang. Kayak pendaki. Jadi orang masih bawa keril masalahnya. Gue doang sama dia yang udah gak bawa keril. Cuman diem aja, mereka nggak ada yang ngomong. Secara wajah pucat atau? Nunduk semua. Kalau misal gue bilang warna kulit, gue nggak bisa lihat. Karena emang dari cahaya si orang besar gelap ini, jadi ngegelapin semua. Gue pikir di situ cuma gue sama dia yang baca cahaya doang. Oke. Gue nggak tahu deh itu. Akhirnya ucapan si sosok hitam ini bilang kalau lo yang masih hidup, jangan berani-berani datang ke gede lagi. Kalau lo berani datang ke gede lagi, nasib lo akan sama kayak mereka. Mereka tuh artinya orang-orang yang cuma gue nggak tahu, Bang. apakah mereka kenapa gitu, korban-korban meninggal juga kita nggak tahu ya. Iya, nggak tahu, Bang. Gue mau gue bilang korban meninggal, gue nggak tahu dia meninggal apa enggak kan gitu. Gue bilang kayak gue mikir, gue cuek aja. Terus pas gue itu mimpi, pas gue bangun gue deg-degan, Bang, kayak cerita nyata. Kayak gue ngerasain itu bener-bener kayak mimpi, istilahnya kayak lu mimpi jatuh dari gunung, dari gedung gitu, pas bangun kaget. Iya, sama gue kayak gitu, kaget gue, nangis gue bangun. Dia nelfon gue jam 9 pagi, nelfon gue. Mimpi yang sama. Dia bilang, gue tadi malam dimimpin anjing gitu. Nggak apa nih, Bang, kasar nggak apa kan? Nggak apa. Maksudnya dia bilang gitu, ini gue dimimpin anjing.
Bela apaan? Dorong itu gede banget nih, bangsat lah gitu-gitu lah kata dia. Terus gue bilang, ya udah, gue jemput lo ke rumah deh, kita ngopi keluar ngobrol, gue bilang gitu. Ngobrol, ya bener, mimpinya sama. Gue gak ngerti bang, bener bang, gue gak ngerti. Makanya sampai sekarang gue gak mau naik gunung lagi. Bukan gue gak mau, gue pengen naik gunung, pengen banget gue naik gunung. Parno gue yang gak bisa gue naik gunung. Kayak ntar dulu deh. Masalahnya gini bang, di setiap gue naik gunung, gue selalu kayak gitu. Artinya ya gue ada satu momen yang menarik loh. Ngopi bro. Saat lo tukeran keril gitu, pas lo hilang, dia hilang. Kalau menurut gue, jadi gue juga pernah ngalamin hal kayak gitu di Gede juga. Cuman nggak sepanjang lo tuh dari pos 4 atau enggak. Kalau gue waktu itu di Cibodas. Ya gue ramean sama temen gue tuh ramean sama temen gue. Bukan habis tukeran sih, habis ngobrol, minjem korek mau balikin korek nggak ada. Kawan gue di belakang nggak ada, cuman gue ada di jalur yang sama. Dan itu siang. Cuman ya udahlah, gue putusin jalan. Pikiran gue pasti disasarin nih, ya maksudnya dihilangin lah gitu. Cuman gue terus ya kayak gitu, jalan jikir, nggak jauh, kurang lebih jalan 15 menit. Pengen ngerokok lagi. Iya kan, gue korek yang gue pinjem tadi kan masih ada di gue. Gue kantongin dong. Gue ambil udah nggak ada. Korek nggak ada nih. Korek nggak ada, cuman gue megangin rokok. Terus gue nengok begini, temen gue nyudurin korek. Iya. Ya udah gue ambil. Nah, tapi gue nggak ngomong apa-apa sama dia. Maksudnya anggapan gue oke lah, sebenarnya gue jalan sejalan, cuman gue digelapin aja kayak mata gue kayak ditutupin aja, gue nggak bisa lihat apa-apa. Kayaknya sih kayak gitu, tapi kita nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu ya, apakah emang lo kayak yang lo tadi bilang, lo di dia di lo, sehingga apa yang lo lihat sama apa yang dia lihat gitu. Terus sekarang lo udah ngapain lagi Gede lagi? Bahkan Gunung Layan gue belum lagi. Jadi ya maksud gue sih begitulah di gunungnya kayak gitu. Dan kalau boleh saran sih, ya naik aja lagi Gede. Gitu, maksudnya ini buat mental, buat mental lo bahwa kita tuh nggak bisa lah diatur sama yang kayak gitu. Maksudnya ya kita manusia lah, kita masih punya keyakinan gitu, kita masih punya Allah bahwa ya segala apapun yang terjadi kan kuasanya Allah nih. Iya, kalau emang Allah bener-bener ngasih kita buat meninggal di sana, ya meninggal lah kan. Cuman kalau sampai diancam sama makhluk kayak begituan terus kita takut, kayaknya enggak lah, udahlah hajar ya. Cuman itu terserah lo. Mau baik kayak gimana? Udah kalau gue udah nggak mau lagi bang, bener bang. Nggak mau di gunung ini gue nggak mau lagi. Ya nggak apa-apa lah, itu sih pilihan sih kan. Iya, gue di gunung lain masih belum siap juga. Iya teman-teman, jadi Kobil ini bukan seolah-olah ya, berasa dipisahkan dari temannya dalam sebuah perjalanan. Ya tadi menurut Kobil begitu, tapi kalau menurut pandangan gue kayak gitu, karena gue pernah ngalapin walaupun nggak panjang kayak lo gitu. Gue sekitar 15 menitan lah kayak gitu. Nah, yang gue bilang tadi itu kan pasti bakal nimbulin trauma. Yang akhirnya orang udah nggak bakal mau kesana lagi. Padahal menurut gue itu kan hanya ya setan lah, taruhlah apapun itulah, makhluk gaib kayak gitu. Mereka nggak berhak lah gitu kan ngatur-ngatur kita kayak gitu, itu pilihan. Nah, dan ada satu lagi nyangkut cerita yang mirip banget sama lo. Kejadiannya dari teman-teman anak Ciloto. Dia itu bersembilan tuh berapa orang gitu. Nah, salah satu anaknya ada di cerita gue itu. Dia turun dari puncak Gede ke lewat Cibodas, turun sampai di pos 4 atau pos apa sih gitu ya. Pokoknya sampai salah satu pos dia maghrib, mereka mutusin break, cuman salah satu temennya tuh lanjut. Terus akhirnya ajan berhenti, menurut mereka nih waktu maghrib udah lewat, dikejar. Temennya? Sama temen-temennya tuh ngejar. Ya. Nah sampai bawah ketemu tuh sama base camp, sampai pos di bawah. Terus tanya, lu kok ninggalin, lu kok misah? Misah apaan, kan dari tadi kita bareng. Jadi pandangan si orang yang ninggalin tadi, si anak yang ninggalin tadi, mereka bareng terus, padahal sih bukan sama teman-teman.
Ya cuman mungkin kondisinya aja deh yang dibalik kayak gitu. Sebenarnya iya bisa jadi sih kalau kayak gitu. Itu Tapi lumayan. siapapun yang ada di posisi lu kayak gitu pasti stres lah. Mungkin kalau ngelihat setan sih mungkin masih bisa lo pada saat takut. Ya sudah lah, takut sebentar kan gitu. Bener. Yang kehilangan temen itu loh. Iya, bener. Maksudnya kan berpikirnya gini, jadi gue bisa balik kagak nih? Gue udah gak mikir balik, gue mikir yang penting mayat gue. Iya, maksudnya Bener. kan kondisinya gitu. Ini antara gue yang hilang apa temen lo yang hilang kan itu, gitu itu kan. yang bikin gue pikiran tuh sebenarnya. Masalahnya kalau lo bilang lo ngerasa lo hilang juga, lo di track di jalur yang benar kan? Ya kan, pasti lo berpikir anjir nih pasti temen gue kenapa-napa segala macam. Yes. Ya teman-teman, jadi cukup menarik cerita singkat dari Kobil. Tidak banyak teror yang menakutkan, tapi satu kejadian yang membuat siapapun orangnya, bukan cuma lo dan gua, siapapun orangnya lah, yang dalam kondisi yang kayak gitu, udah pasti ya pasrah udah Gak bisa ngapain. nggak bisa ngapa-ngapain. Masih bersyukur, masih ingat Allah, masih bersyukur, masih terus apa namanya istiqomah lah aja, cobain jalanin kayak gitu kan. Nggak ibaratnya stres terus stuck dia berhenti kayak gitu ya, gue nggak tahu juga loh kayak gitu kan, sampai berhenti bakal kejadian kayak apa gitu. Ya wes teman-teman, itu aja, mudah-mudahan ada hikmah dari cerita yang Kobil udah sampein. Buat teman-teman yang belum support channel Sama Adventure, silakan di subscribe channel Sama Adventure, share juga video-video dari Sama Adventure, dan yang belum komentar silakan komentar, like juga video-video dari Sama Adventure. Yang ceritanya mau dibawain sama gue juga boleh, kalian bisa langsung DM aja ke Instagramnya Samawe @sam4we atau dikirim via email di samawe.travel@gmail.com. Itu aja teman-teman, semoga ada sesuatu yang baik dari obrolan kita malam ini. Terima kasih, salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.